Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Julius Fernando. Dalam video kali ini saya akan membuat aksi nyata saya tentang budaya positif di lingkungan sekolah saya di SMP Negeri 4 Gunung Megang. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu. Selamat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Kalau saya bilang semangat pagi, jawabannya semangat. Kepalkan tangannya, semangat kayak gitu kan. Semangat pagi. Semangat. Oke, kita awali pagi kita dengan semangat. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa azwajihi ajmain. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat bersilaturahmi dalam kegiatan diseminasi budaya positif di SMP Negeri 4 Gunung Megang. Berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabarnya pagi ini ibu? Ibu-ibu? Luar biasa. Allah. Baik, kalau saya tanya apa kabar saya ganti ya. Kalau saya tanya apa kabar pagi ini ibu-ibu, jawabannya untuk gerakan tangannya alhamdulillah, luar biasa, dua tangan. Kemudian yang ketiga, dahsyat. Dahsyat, genggam tangannya, dahsyat. Belajar bersama lebih bahagia. Kita ulangi. Ya, pertama alhamdulillah, kemudian luar biasa, kemudian dahsyat, bersama, belajar bersama lebih bahagia. Saya coba ya. Ingat ibu-ibu? Ingat? Oh boleh berdiri boleh, biar lebih semangat. Berdiri. Oke. Baik, Ibu Guru SMP Negeri 4 Gunung Megang, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Bersama kita bahagia. Lebih bahagia. Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat, belajar bersama, lebih bahagia. Ya, tepuk tangan dulu. Oke. Ya baik, hari ini izinkan kami melakukan aksi nyata diseminasi budaya positif di SMP Negeri 4 Gunung Megang. Sebagaimana ini merupakan materi yang kami pelajari di modul 1, tepatnya di modul 1.4 tentang budaya positif di pendidikan calon guru penggerak. Maka hari ini kami imbaskan kepada Dewan Guru yang ada di SMP Negeri 4 Gunung Megang. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita, ada baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang akan kita pelajari hari ini akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga Allah mudahkan kita untuk belajar, lembutkan hati kita, dan Allah tambahkan ilmu pengetahuan kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Oke, next. Yuk tersenyum. Jadi yuk tersenyum. Sebagaimana bahwasanya judulnya tadi adalah budaya positif, salah satu aktivitas budaya positif itu adalah tersenyum. Jadi saya minta ini, kalau Ibu Yusna ini sering tanya kepada kami bagaimana cara membuat ice breaking, ini yang paling mudah. Suruh anak tersenyum. Dan secara otomatis, gimana caranya? Oh, pasti terpaksa anak itu tersenyum. Begini caranya. Silakan berdiri berhadap-hadapan. Berdiri. Izin Ibu berdiri. Ibu Nopi dengan Ibu Mei. Ibu Tri ini sama Ibu ini. Sama. Ya, baik. Lihat. Oh, Ibu Cia sama Ibu Epi. Siap. Saya minta 30 detik untuk tersenyum. Biasanya
Walaupun pertama memang anak-anak itu terpaksa, tapi akhirnya lucu ngelihat muka teman sendiri, akhirnya tersenyum sendiri. Ya kita mulai, 1, 2, 3, senyum, kasih senyum terbaik. Oke, kasih senyum terbaik. Lihat bibirnya, ada gincunya itu, lihat. Oh baik, cukup, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi semua aktivitas itu awali kegiatan kita dengan tersenyum. Kan kita buat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Kesepakatan forum diseminasi hari ini. Ini sudah ada pertanyaan pemantik yang kami buat. Nanti bisa ditambahi oleh teman-teman guru, audiens sekalian. Yang pertama itu menghargai orang yang berbicara. Jadi itu adabnya ketika ada orang berbicara maka kita mendengarkan. Kemudian yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Nah, menjadi pendengar yang baik. Kemudian yang ketiga, menjaga kebersihan ruangan. Kita lihat ada konsumsi di sini, jangan sampai berantakan nanti dimarah oleh kepala lapor nanti kalau nanti sampai ini kotor. Kemudian yang selanjutnya meminta izin ketika ingin mengumumkan pendapat. Jadi minta izin terlebih dahulu. Ada yang ingin tambahkan? Ibu-ibu, ada lagi? Kira-kira yang ingin ditambahkan? Yang masih kurang ataupun yang masih atau harus ada direvisi? Ada lagi? Kita akan masuk ke budaya positif. Baik, ibu-ibu sekalian, sebagai seorang guru yang baik, guru yang baik, karena ada perbedaan guru, statusnya guru sama seperti menanyakan Islam yang baik. Nah, sekarang guru yang baik. Sebagai guru yang baik, tentunya kita harus memiliki kemampuan untuk menciptakan dan menerapkan budaya positif di sekolah. Nah, guru yang baik itu harus memiliki kemampuan. Maka sama saya juga masih belajar bagaimana menciptakan kemampuan itu. Dan salah satu bentuk yang saya lakukan hari ini adalah bagaimana kita sama-sama menciptakan kemampuan tersebut untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Next. Sekarang apa itu budaya positif? Ada yang tahu? Ibu-ibu ada yang tahu? Silakan tunjuk tangan kalau ada yang tahu. Apa itu budaya-budaya? Kira-kira yang terlintas di pikiran ibu-ibu sekalian, apa itu budaya positif? Silakan Ibu Vera. Budaya positif kalau menurut saya ya, itu memberikan nilai-nilai atau pendidikan yang sifatnya membangun atau yang sifatnya akan memberikan itu yang bagus terhadap. Oke, baik sekali jawaban Ibu Vera, memberikan pembelajaran positif yang membangun, kata Ibu Vera tadi. Dalam bentuk ucapan yang baik seperti itu contohnya. Ada lagi yang lain? Silakan Ibu Ana, tolong Ibu Vera. Oke, nilai-nilai keyakinan yang berpihak pada murid. Kayaknya Ibu Ana sudah membaca modul calon guru penggerak itu. Soalnya ada di modul calon guru penggerak itu. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Ibu Ana. Oh, berarti luar biasa ini. Baik, tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Vera, oleh Ibu Ana. Tadi sudah ditambahkan oleh Ibu Ana. Yang benar, bagaimana menciptakan budaya dengan kebijakan yang baik, itu yang berpihak kepada murid. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kata Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah pendidikan yang berpihak pada murid. Jadi kalau selama ini kita berpikir murid harus ikut guru, itu keliru. Menurut Ki Hajar Dewantara, kita yang ikut murid. Apa maunya murid? Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwasanya guru itu sebagai petani, layak sebagai seorang petani. Bagaimana seorang petani? Ya sebagaimana seorang petani. Dia membeli bibit, tentunya mencari bibit yang baik. Tentunya kalau dia bibitnya mangga tidak mungkin akan tumbuh manggis. Maka kalau anak kita mangga, bagaimana kita rawat dia sebagai mangga? Jangan rawat dia sebagai manggis. Kemudian mencarikan tempat yang baik adalah ruang kelas kita. Menggali tanah yang bagus, kemudian memberi dia pupuk adalah motivasi kita. Maka kata Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia, bahwasanya
apa namanya, guru itu harus berpihak pada murid. Anak kita sukanya apa? Anak kita senangnya apa? Nah, itu tadi. Jadi bagaimana kita menciptakan budaya positif itu. Next. Disiplin positif ini pengertiannya merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab. Nah, bahasanya. Yang mengajarkan anak bertanggung jawab. Kok bisa baru pertama kali langsung diajarkan bertanggung jawab? Nanti berkesinambungan dengan materi selanjutnya. Dan menimbulkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ini mungkin bahasanya mungkin berat. Bertanggung jawab, kesadaran. Mungkin ini kelemahan kita di sekolah. Terjadi kesadaran diri itu masih kurang, kemudian bertanggung jawabnya masih kurang. Apa yang terjadi? Maka kunci dari menanamkan budaya positif itu adalah mengajarkan kepada anak cara bertanggung jawab dan dia punya kesadaran tersendiri. Bukan karena kita, tapi dia punya kesadaran tersendiri oleh dia sendiri. Baik, next. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi melakukan segala sesuatu itu dipikirkannya dulu. Contoh, maka saya cari contoh di bawahnya itu. Pertanyaannya, kenapa kita harus sekolah? Ketika jawaban anak itu adalah biar pintar, maka dia punya kesadaran sendiri. Kalau saya tidak sekolah, maka saya tidak pintar. Kan itu bahasanya, diputarnya. Atau di bahasa kedua, kenapa kita harus pakai helm ketika mengendarai sepeda motor? Kalau bahasa anaknya, biar keselamatan kita terjamin apabila terjadi kecelakaan, maka berarti anak tersebut mempunyai kesadaran tersendiri. Tapi ketika jawabannya, biar tidak ditilang polisi, berarti bukan. Karena ada sesuatu hal yang mempengaruhi itu, bukan dari dalam diri dia. Maka itu artinya apa? Motivasi dia, motivasi intrinsik dari dalam diri dia. Jadi seperti itu. Lanjut. Disiplin positif. Disiplin positif, disiplin diri yang dapat membuat murid memahami, satu bahasanya, menyadari berdasarkan motivasi internal yang saya sebutkan tadi. Motivasi ada dua, internal dan eksternal, atau bahasa dalam guru penggerak itu intrinsik dan ekstrinsik. Kalau internal seperti memori HP internal yang dari dalam. Kalau eksternal dari luar. Kadang kita motivasi itu ada yang datang dari dalam, ada yang datang dari luar. Misalkan, kenapa harus datang pagi? Karena hari ini ada pengawas. Itu kan berarti dari luar, ekstrinsik berarti. Kenapa saya ini harus datang pagi? Karena kewajiban saya masuk jam 7.30. Berarti dia karena intrinsik dari dalam. Next. Nilai-nilai kebajikan apa yang dapat kita terapkan pada anak didik kita? Kira-kira ibu-ibu. Apa baik? Kan banyak nilai-nilai kebajikan itu. Nilai-nilai positif yang baik itu. Yang bisa kita terapkan kepada anak kita. Ibu Vera apa Ibu Vera? Senyum. Yang pertama senyum. Dimulai dari yang paling ringan, senyum. Mungkin kalau saya contohkan di situ, sudah saya ada gambarkan di situ. Apa? Apa itu? Bersalaman. Kan kita ada budaya 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Ada lagi kira-kira ibu-ibu? Yang lain? Selain itu? Tentang apa lagi kira-kira? Jujur, berkata yang jujur. Apa contoh yang lain? Ada yang lain? Tanggung jawab, bisa juga tanggung jawab. Apabila diberi amanah, piket. Anak-anak piket hari ini, siapa yang piket? Hari ini bertugas upacara siapa? Maka dia harus bertanggung jawab dengan apa yang ia sudah tugaskan. Apalagi contohnya yang kita awal tadi, berdoa. Sekolah kita sudah menerapkan itu, berdoa sebelum dan sesudah memulai pelajaran. Jadi itu. Next. Nah, di dalam kurikulum Merdeka yang sudah kita pelajari selama 2 tahun ini, atau lebih tepatnya 1 semester setengah sudah kita pelajari, bahwasanya semua itu, budaya-budaya positif itu tertuang dalam profil pelajar Pancasila yang sama-sama sudah kita ketahui. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apa implementasinya? Doa tadi.
Di sekolah kita apa? Di sekolah kita apa? Sholat zuhur berjamaah, pembacaan surat Yasin berjamaah, salawat, dan lain sebagainya. Tentang nasionalisme dia menyanyikan lagu Indonesia Raya, menyanyikan lagu-lagu nasional. Gotong royongnya saling bantu apabila ada kegiatan. Kreatif, kreatif, itu lagi kreatif. Ya salah satunya bagaimana menciptakan model pembelajaran yang baik, yang menyenangkan. Kalau bahasa kata Ibu Yusna ini kemarin, bagaimana membuat ice breaking. Ya salah satu ice breaking itu tuh bentuk kreativitas. Memang terkadang kita perlu, kalau bahasa di dalam guru penggerak itu namanya ATM. Amati, tiru, modifikasi. Selanjutnya, yaitu motivasi perilaku manusia. Masuk, tadi sudah saya singgung, motivasi perilaku manusia. Ada yang memotivasi setiap tindakan yang dilakukan itu. Termasuk kita. Termasuk saya yang berbicara ini. Ada yang memotivasi saya sehingga saya bisa berbicara di depan ibu-ibu sekalian. Sama, mungkin ada yang memotivasi Ibu Pera ketika Ibu Pera harus duduk mendengarkan saya menjelaskan aksi nyata hari ini. Lanjut. Sekarang pertanyaannya, apa itu motivasi? Apa motivasi? Ada yang tahu? Siapa yang bisa menjelaskan? Kira-kira apa yang terlintas di pikiran ibu-ibu sekalian kalau dengar kata motivasi? Motivasi aja dulu. Motivasi keinginan kata Ibu Tri. Atau kemauan. Kemudian ada lagi yang lain? Yang lain? Ada lagi yang mau menjawab motivasi? Yang terlintas di pikiran saja. Apa yang terlintas di pikiran ketika mendengar motivasi? Kalau Ibu Tri tadi mengatakan motivasi itu adalah keinginan atau kemauan. Yang lain? Kira-kira? Ibu Ana? Ibu Ana, silakan Ibu Ana. Motivasi adalah dorongan atau alasan yang membuat seseorang melakukan sesuatu. Ya, dorongan atau alasan untuk melakukan sesuatu. Melengkapi apa yang disampaikan oleh Ibu Tri tadi. Keinginan. Sama, dorongan. Ada sesuatu yang ingin dicapai sehingga dia termotivasi untuk itu. Next. Dalam pendidikan yang kami pelajari, 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tadi sudah saya singgung. Kenapa misalkan kita tanya kepada siswa kita, kenapa si D, kamu harus datang pagi lebih awal, nanti dihukum oleh Pak Julius katanya. Kenapa Pak Julius, kamu harus datang lebih pagi, nanti dimarah oleh kepala sekolah. Itu yang pertama, level yang pertama. Level yang pertama, motivasi perilaku manusia level 1 itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan. Berarti kan tidak nyaman kalau kena hukum, kena marah, mungkin dibuat di dalam grup, seperti itu kan tidak nyaman. Menghindari itu maka, saya harus datang pagi. Misalkan Ibu Shirley datang yang cukup jauh, dia lebih awal, subuh sudah di jalan. Karena apa? Karena dia menghindari ketidaknyamanan. Kemudian yang kedua motivasi perilaku manusia yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini yang kedua, naik levelnya. Kalau yang pertama tadi takut kena hukuman, yang kedua ini dapat penghargaan. Ibu Ayu kalau datang pagi nanti dibelikan jilbab baru, misalkan contoh seperti itu. Ibu Yanme kalau datang pagi selama 40 hari berturut-turut tanpa nonstop, maka akan dibelikan laptop harga 2.200.000 katanya seperti itu. Itu salah satu contohnya kan seperti itu. Maka Ibu Yanme dari jauh datang bakal lebih pagi terus, walaupun misalkan hari Selasa ada pasar, datang pagi karena ada laptop Advan 2.300.000 katanya kan. Ibu Ayu tadi katanya karena ada jilbab Rabani katanya seperti itu. Jadi maka dia akan datang pagi terus. Kenapa? Karena mengharapkan imbalan. Itu yang kedua. Kalau yang pertama tadi cuma menghindari hukuman, kalau yang kedua ini mengharapkan imbalan.
Bisa juga tidak berbentuk barang. Apa contohnya? Pujian. Pujian. Rajin terus. Lihat Ibu Pera datang pagi terus. Gak berharap seperti itu. Jadi disanjung terus. Inginnya disanjung terus. Inginnya dihormatin terus. Kemudian yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini level yang ketiga. Ini level tertingginya. Memang datang dari diri dia. Memang datang dari diri dia sendiri. Jadi kenapa saya datang pagi? Karena saya menghargai diri saya. Kata Ibu Sherly, jauh-jauh 1,5 jam dari desa saya. Kalau saya terlambat rugi. Maka karena saya menghargai diri saya yang sudah pagi-pagi harus meninggalkan suami dan anak, maka dia datang lebih awal karena dia menghargai diri dia sendiri. Kemudian kenapa kamu datang pagi? Ya karena tanggung jawab saya sebagai guru harus datang pagi. Memang datang dari diri dia. Jadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan, dia yang ingin seperti itu. Bukan karena kepala sekolah, bukan karena hari ini ada Pak Sugeng, pengawas, bukan. Hari ini ada yasinan, bukan. Tapi memang karena diri dia sendiri. Bukan karena jilbab bukan. Bukan karena mau dikasih laptop tadi, tapi memang menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percayai. Nilai-nilai yang mereka percaya apa tadi? Yang disebutkan tadi tentang kejujuran. Tanggung jawab, kata Ibu Marpida tadi. Tanggung jawab. Oh, saya sebagai seorang guru, ASN, saya digaji oleh negara, saya harus bertanggung jawab. Jam berapa saya datang? 7.30 saya datang. Pulang jam berapa? Jam 15.00. Berarti saya harus dari jam 7.30 sampai 15.00 saya berada di sekolah. Itu yang disebut tanggung jawab. Ketika kita mempercayai nilai itu, maka inilah yang memotivasi diri kita. Jadi itu ada 3 dari. Lanjut kita ke keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah atau kelas. Sama seperti tadi. Maka di awal tadi saya buat kesepakatan kelas. Sama bahasanya. Keyakinan kelas. Jadi ini bisa Bapak Ibu buat. Ibu-ibu buat sekalian. Mungkin sudah ada yang bikin. Sebelum belajar itu bikin dulu keyakinan kelas. Atau keyakinan sekolah. Jadi bikin dulu. Peraturan itu jangan kita yang bikin. Tapi anak yang bikin. Maka untuk menumbuhkan tanggung jawab intrinsik tadi, mereka yang menyebutkan, bukan kita yang menyebutkan. Ketika memang mereka yang menyampaikan, misalkan tadi, kita kesepakatan kita awal tadi menjadi pendengar yang baik, maka Ibu Pera dengan menyadari ada keyakinan menjadi pendengar yang baik, dia siap untuk menjadi pendengar yang baik. Itu salah satu contohnya. Lanjut. Ketika membuat keyakinan kelas, guru berperan mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Ini bahasanya, ada bahasa kesepakatan. Kalau kita di dalam diskusi awal kemarin Ibu Pera, apakah tidak boleh menghukum? Apakah boleh seperti ini? Kenapa? Itu lihat bahasanya, kesepakatan. Maka kesepakatan di awal. Sekolah kita punya kesepakatan, mungkin Ibu Ayu tahu itu, rambu-rambunya yang ditandatangan oleh anak itu. Tidak boleh membawa handphone ke sekolah. Maka di awal itu, guru, orang tua wali itu dan anak-anak itu suruh baca. Dan kita sepakati, sekolah kita tidak memperbolehkan untuk membawa handphone. Apabila mereka sepakat, maka mereka dengan sadar tidak akan membawa handphone itu. Jadi seperti itu. Jadi ada kesepakatan antara guru dengan murid. Sepakat tak kita bawa minum hari ini? Sepakat. Oke, sepakat. Kalau saya di Penjas itu membawa botol minum, sepakat tak? Sepakat. Air putih semua? Sepakat? Sepakat. Apa menggunakan baju olahraga lengkap? Sepakat? Sepakat. Jangan sampai kita membuat peraturan atau membuat keyakinan kelas, cuman kita yang tahu. Pokoknya ini, jalankan ini. Itu jangan sampai. Berarti tidak sepakat. Nah, ini salah satu contohnya. Gunakan bahasa-bahasa positif dalam membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Hindari kata-kata jangan. Kalau bisa dihindari. Misalkan, jangan buang sampah sembarangan. Ganti bahasanya. Buanglah sampah pada tempatnya. Jangan merokok. Area bebas rokok.
Nah, seperti itu. Jangan apa namanya? Jangan berteriak. Apa namanya? Mengikuti kegiatan dengan tertib atau tenang. Menghormati teman yang lain. Jadi itu, gunakan kata-kata positif. Jangan kalau bisa bahasa jangan itu jangan digunakan. Bukan tidak boleh sebenarnya, apa namanya, dihindari. Karena biasanya kalau dialah negatif, stigmanya yang muncul lagi nanti juga negatif. Maka saya awali tadi dengan tersenyum tadi. Jadi kalau di awal tersenyum, insya Allah sampai akhir nanti tersenyum. Kalau di awalnya cemberut, sampai akhir juga cemberut. Maka agak berat mengikuti itu. Kadang kita melakukan sesuatu itu, apabila kita senang, contoh orang yang hobi nyanyi. Kadang kita bingung kan, orang ini sejam, 2 jam karaokean, tidak puas-puas. Memang dia senang dengan itu. Yang kita tidak senang, contoh lagi, hobi-hobi yang hobi bapak-bapak. Burung, beli burung 1 juta. Apa itu? Tapi dia senang dengan itu. Mancing, berhari-hari mancing, berhari-hari mancing. Dapat ikan lidah, kata Ibu Ayu katanya. Di hutan terus, di sungai terus. Tapi apa? Kenapa? Karena dia menyukai itu. Nah, maka pembelajaran juga sama. Ketika kita menyukai itu, maka kita bisa melakukan itu. Lanjut, next. Oke, next breaking dulu. Supaya tidak tegang, silakan ibu-ibu berdiri dulu. Berdiri dulu. Oke. Ya, tarik nafas dulu. Hembuskan. Tahannya sepersekian detik. Karena dalam penelitian itu 5 detik menahan itu berpengaruh sekali kepada pulmo atau paru-paru kita di dalam ilmu kami keolahragaan. Baik, dihirup lewat hidung, dikeluarkan lewat mulut. Tarik nafas, hembuskan. Lagi tarik nafas, hembuskan. Saya ajarkan biar tambah berpahala. Ketika tarik nafas baca bismillah, ketika hembuskan alhamdulillah. Tapi di dalam hati saja. Jadi biar jadi zikir tarik nafasnya. Ya, tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas lagi. Hembuskan. Baik. Sekarang is breakingnya kita menulis. Anggap di depan ibu-ibu sekalian ada papan tulis besar. Dan nulis, pegang spidolnya. Sudah punya spidol semua? Warna apa spidolnya? Ada hitam, ada putih, warna-warni, pelangi. Baik. Apabila saya sebutkan 1, maka ibu-ibu sekalian tuliskan huruf 1. Tapi harus ada bunyinya. Kalau 1, se. Seperti itu, se. Apabila 2, se. Jangan kebalik ini ya, jangan kebalik keduanya. Baik. Ya. Kalau 3, se. Seperti itu. Baik, siap. Siap. Paham nggak? Paham? Baik. Angkat spidolnya. Jangan bingung. Tinggal tulis saja di papan tulisnya. Papan tulisnya cuma ibu yang bisa melihatnya. Saya tidak bisa melihat. Jadi tenang saja. Kalaupun jelek tulisannya nggak akan saya lihat. Baik. 1, 2, 3. Oke. Orang Eropa mengajarkan agar otak kanan dan kiri jalan. Ganti tangan kiri. Ini cara melatih otak kanannya. Biar kreativitas. Jangan bingung. Ya, santai saja. Baik. Langsung latihan Ibu Ayu. Enggak apa-apa. Baik. Ya, 1, 2. Nah, ada ke situ. Tabrakan deh. Ya, 3. Oke, 4. Oke. Sekarang dua-duanya. Dua-dua tangan. Dua-dua tangan. Apakah kognitif psikomotornya berjalan ataukah akan kusut? Siap? Siap Ibu? Hapus dulu. Oke, siap? Siap. 1, 2. Nah. Aduh. Kita ulang. 1, 2, 3, 4. Oke, tepuk tangan. Silakan dulu. Bahagia enggak?
Cuman satset kan mainannya. Itu Ibu Yus, sederhana, satset ya mainannya. Mungkin ya, nah, nanti bisa diterapkan saat di kelas ya. Mungkin tidak usah dikomentari. Maka tadi kesepakatan kelas tadi tidak usah mengomentari teman. Misalkan Ibu Ayu tadi biarkan, maka anak kita itu kan macam-macam jenisnya. Pasti dia buat yang aneh-aneh. Jadi tidak usah kita komentari, biarkan saja. Selagi tidak mengganggu secara teori, tidak usah. Sama seperti kita melihat 6 dengan 9. Orang di atas melihat 6, orang di bawah melihat 9. Sampai kiamat pasti bertengkar kalau tidak paham dengan perbedaan. Mungkin bisa tadi, tangan 2 misalkan. 1, set, 2, set. Apabila kita tidak mengetahui itu, maka marah. Jangan main-main seperti itu. Padahal itu kan cuman ice breaking. Biarkan anak mengekspresikan aktivitas dia. Ada yang termotivasi itu tadi. Nanti kita bahas tentang motivasi belajar manusia. Lanjut. Kita lanjut. Lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Kira-kira apa kebutuhan dasar manusia? Makan. Oke. Apalagi selain makan, langsung cepat kalau makan ini nih. Makan apa lagi kira-kira kebutuhan dasar manusia? Selain makan, pakaian, terus apa lagi? Pendidikan, terus apa lagi? Keuangan, iya, keuangan. Uang orang punya butuh uang. Apa lagi kira-kira? Yang tak terlihat, kira-kira ada kebutuhan manusia yang tak terlihat? Apa kira-kira? Kasih sayang. Apalagi perempuan. Baperan orangnya, minta perhatian. Kadang kalau tidak tahu ilmunya, ini yang menyebabkan bertengkar. Ya, coba next. Pentingnya kita mempelajari kebutuhan dasar manusia agar kita mampu memahami. Ini nah, sebab itu bahasanya. Ngapo? Bahasa sebab itu kan itu, lanjutan bahasa sebab itu. Sebab siswa kita melakukan sesuatu. Sebabnya apa? Pasti ada sebabnya. Tidak mungkin melakukan sesuatu itu. Makanya kata Bang Napi itu, katanya bukan karena niat, ada kesempatan itu. Melihat sesuatu itu. HP Ibu Tri tertaruh di masjid, misalnya di jalan. Ketika orang melihat itu, ini ada handphone, dia ada sebabnya. Itu tadi, pentingnya mempelajari kebutuhan dasar manusia. Next. Di dalam ilmu yang kalian pelajari, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Kalau kata Ibu Yani tadi, dia kata makan, ini bertahan hidup. Karena kalau tidak makan, kemungkinan besar. Walaupun tetap meninggal itu ditentukan Tuhan, kemungkinan besar. Asbabnya untuk meninggal itu. Tidak akan bertahan lagi hidup kita kalau kita tidak ada asupan gizinya. Yang pertama itu adalah makan, benar. Maka penting ini. Maka saya diajarkan oleh guru saya. Ini ada hadisnya. Kata Sayyidina Ali itu, jangan menasihati orang ketika orang sedang lapar. Maka bahaya kalau menasihati orang ketika orang saat lapar, itu bahaya. Maka yang pertama itu adalah kenyangkan dulu perut. Bahkan sampai teori dalam ilmu mu'alaf itu bukan diajarkan ngaji dulu, bukan. Dikasih beras dulu. Maka kenyangkan dulu perutnya, baru belajar yang lain. Maka penting, kebutuhan dasar manusia itu yang pertama itu bertahan hidup. Maka ada orang, misal kita baca berita, tega mencuri ini, tega membunuh ini, menelantarkan anak-anaknya. Karena apa? Karena dia merasa tidak sanggup untuk bertahan hidup. Inilah yang melandasinya. Maka penting kita belajar ini. Jangan sampai anak-anak kita seperti itu. Karena kita tidak tahu sebab dia melakukan itu. Kemudian yang kedua, kasih sayang tadi dijawab Ibu Nopi tadi. Kasih sayang ini. Kadang anak-anak kita tadi, itu tadi memang kurang kasih sayang di rumah. Kurang perhatian. Maka saya kalau di lembaga kami diajarkan ketika kemarin ada kejadian mencuri, diajarkan katanya, Pak Julius jangan dimarah. Terus diapakan Ustadz? Diajak makan bakso. Oh, setelah saya belajar CGP ini tahu. Berarti pertama itu kenyangkan dulu, baru tanya. Untuk apa ini? Untuk kenyamanan dia. Biasanya kita kan langsung menghardik.
Nanti di pelajaran selanjutnya itu, di teori selanjutnya. Jadi apa? Pas dicek kembali, oh ternyata keluarga broken home. Ibu bapaknya tidak ada lagi. Yang mengirimkan uang tidak ada lagi. Maka apa? Artinya apa? Kurang kasih sayang. Kalau bahasa di lembaga kami itu, tangki kasih sayangnya kosong. Maka tugas kita sebagai seorang guru mengisi tangki kasih sayang itu. Walaupun terisi sedikit. Yang ketiga apa? Penguasaan. Penguasaan, pengen diakui. Saya ini hebat. Anak itu kan sering seperti itu. Saya ini hebat, saya ini ganteng, saya ini cantik. Oh, akhirnya itu timbul pembulian itu seperti itu. Karena memang sifat anak itu, sifat manusia itu pengen menjadi penguasa. Mentang-mentang baru jadi wali kelas, sudah merasa hebat. Nah, seperti itu contohnya. Mentang-mentang jadi pembina pramuka, merasa hebat. Nah, seperti itu. Seperti itu. Jadi itu. Yang keempat apa? Kebebasan. Pengen bebas. Maka tadi kaitkan lagi dengan keyakinan kelas tadi. Dia pengen bebas, tapi tanya. Yakinkan dulu di awal. Bebas boleh. Ah, bebas. Bebas Pak, boleh. Botol minum warna apa baik? Boleh. Tidak mesti harus seragam. Airnya, air beli apa ini? Air masak, boleh. Nah, seperti itu, di kebebasan. Yang ketiga, kesenangan. Biasanya anak melakukan itu bukan karena benci. Kadang mukul orang itu bukan karena benci. Memang senang nih. Kalau kita kembalikan belajar ke gaya belajar, ada yang namanya kinestetik. Apa kinestetik? Anak itu ciri-cirinya gerak-gerak terus. Itulah kalau anak-anak yang sering kalau belajar, senggol telinga kawannya, apa namanya, jual, narik jilbab kawannya. Biasanya anak-anak seperti itu cara mengatasinya gampang Ibu. Suruh baik dia kerja. Kerja seperti apa? Ngapus papan tulis, angkatkan buku Ibu, antarkan, dia lebih senang. Kita studi kasus. Kasus ini kebetulan terjadi tahun kemarin di sekolah kita. Kalau ibu-ibu ingat, nanti saya akan bacakan. Baik, kita studi kasus. Saya akan bacakan kasusnya. Ibu N kesulitan karena menghadapi siswa di kelasnya yang bernama A. Siswa tersebut sering sekali mengambil lauk atau bekal yang ada di tempat temannya. Terjadi kan tahun kemarin, Ibu Ayu? Jadi namanya saya samarkan. Beberapa anak sering sekali mengeluhkan kelakuan siswa tersebut karena sering kehilangan lauk makan siangnya. Jika kita menghadapi situasi seperti Ibu N, apa yang akan kita lakukan terhadap siswa A? Dan menurut Anda, alasan siswa A melakukan hal tersebut apa? Silakan Ibu-ibu berpendapat dari kasus itu. Silakan. Pakai mic. Sebagai kalau Ibu sebagai Ibu N. Kalau menemukan kasus seperti itu. Silakan. Ibu Novi kira-kira apa yang Ibu harus lakukan? Yang pertama, pertanyaan, jika Anda menghadapi situasi itu, apa yang akan Ibu lakukan terhadap siswa tersebut? Pertanyaan pertama. Siswa itu kan mengambil lauk temannya, kemudian dapat laporan siswa A ini sering ngambil lauk temannya. Sebagai wali kelas, Ibu N, apa yang akan Ibu lakukan? Ibu Novi. Saya sebagai guru yang siswa yang mengambil makanan tadi, pertama saya tanya, mengapa mengambil makanan temannya? Apakah tidak bawa nasi? Nah, selanjutnya karena Ibu Novi sudah menanyakan hal tersebut, maka lanjut ke pertanyaan kedua. Menurut Ibu Novi, apa alasan siswa A tersebut melakukan hal itu? Karena tidak bawa nasi. Oke, tepuk tangan dulu untuk Ibu Novi. Oh. Kita next. Alasan. Maka muncul bermacam alasan. Salah satu alasan yang kami himpun. Mungkin yang pertama, karena siswa A lapar. Bisa jadi tidak sarapan. Tadi kalau saya berbicara, mungkin keluarga broken home. Tidak ada yang masak di rumah, langsung datang ke sekolah. Dan orang tuanya tidak membawakan bekal kepada anak tersebut. Sibuk tadi. Ketika ada tanya tersebut, maka tugas kita sebagai guru tadi, kembalikan tadi. Yang pertama bisa dua hal. Kalau kita punya uang lebih, kita jajankan anak tersebut. Lapar, nak. Maka belikan dulu makan.
Atau yang kedua, oh, saya tidak punya uang lebih Pak, maka himbau kepada anak-anak yang lain. Anak-anak yang lain untuk berbagi. Membagi apa namanya? Lauk bekalnya itu. Jadi itu yang harus kita lakukan pertama. Jangan dulu ditanya-tanya. Jadi ketika tahu mengetahui alasan, jangan dulu dihukum. Kalau kita ini kan sering. Langsung. Apa namanya? Hukum. Seperti ini, bahkan jemur, hapus, dan lain-lain sebagainya seperti itu. Sama, saya juga seperti belajar seperti itu. Saya tercambuk ketika belajar ini. Karena bertolak belakang dengan kehidupan saya. Dan saya belajar ini di lembaga kami. Ketika saya tadi menghadapi siswa yang mencuri tadi, maka pertanyaan pertama, jangan dimarah, tapi diajak makan. Nah itulah. Jadi memang level, karena kebutuhan manusia itu. Yang kedua alasannya, karena ingin diperhatikan, maka anak tersebut tanyui terus. Ditanya terus. Saya lihat Ibu Yusna ini sering berada di kelasnya itu. Maka tanya terus. Terutama anak-anak yang perlu perhatian itu. Tanya terus apa kabar, masuk dah hari ini, segala macam. Kadang kita basa-basi. Misalkan contoh, kalau pagi tadi, kalau ibu-ibu lihat Arif Setiawan itu langsung nanya saya, Pak Julius apa kabar? Oh, seperti itu. Karena saya sering berinteraksi dengan mereka itu. Jadi mereka itu senang minta perhatikan. Jangan juga kita sebagai seorang guru, ditanya siswa, banyak nih yang tanya, segala macam membawa muka masam, segala macam. Ibu banyak gawe, bapak banyak kegiatan, tidak usahlah dulu, akhirnya dulu, seperti itu. Ikuti, karena itu kebutuhan dasar manusia salah satunya adalah karena ingin diperhatikan. Yang ketiga, karena diingin temannya menjadi takut. Nah itu tadi, merasa hebat tadi. Karena kalau aku ngambil dia takut dengan saya, maka saya diakui yang paling hebat di sini. Maka tugaskan ini jadi ketua kelas yang ini. Tugaskan jadi kegiatan-kegiatan menghandle. Ibu titip dengan kamu yang harus mendisiplinkan ini. Biasanya anak seperti ini kalau kata member PIDA tadi bertanggung jawab. Yang keempat, karena ingin merasa bosan. Bosan. Nah, kalau bosan, gimana kita ngatasinya? Kelas 7 berapa misalkan? Oh 71. Lauknya yang itu-itu aja. Yuk kita ceng lauk, tukaran lauk. Di barter, dibantu oleh wali kelasnya. Itu salah satunya. Oh, maka kita menemukan, oh anak juga tidak dihakimi. Anak merasa, oh diperhatikan seperti itu. Kebutuhannya terpenuhi. Lanjut ke posisi kontrol restitusi. Apa itu posisi kontrol restitusi? Ini mungkin sesuatu hal yang baru. Baru kita dengar ini, posisi kontrol restitusi. Ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, itu guru sebagai penghukum. Nah ini sering kita, termasuk saya dulunya. Penghukum. Ketika anak salah, langsung push up lah 20 kali. Ketika anak salah, langsung larilah keliling lapangan. Ketika anak salah, langsung bahkan sampai dipukul. Itu sebagai penghukum. Tanpa harus ditanya tadi, apa sebabnya tadi. Karena motivasi manusia itu kan berbeda-beda. Yang kedua apa? Guru sebagai membuat rasa bersalah. Biasanya banyak ceramah. Ceramah sampai dia terdesak nih. Ini oh yo ini sampai langsung paling salah di dunia ini. Padahal kesalahan cuma 1 kali. Seakan-akan kiamat dunia ini. Nah, ini yang kedua ini seperti itu, membuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Memang dia melakukan pendekatan, tapi ada plus minusnya juga. Biasanya bahasanya menggunakan bahasa-bahasa seperti ini. Contoh, payolah, tidak mandang ibu lagi kau. Kan ada ibu di sini. Jangan sampai ibu dimarah kepala sekolah. Itu guru sebagai teman. Plus minusnya apa? Plusnya dia nurut kepada ibu, tapi kepada guru lain tidak nurut dia. Itu ketika posisi kontrolnya restitusinya adalah guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Kalau pemantau ini checklist. Tadi seperti tadi kata Ibu Ayu. Boleh tidak membawa HP ke sekolah? Tidak boleh, ambil. Boleh tidak terlambat ke sekolah? Tidak boleh, hukum. Langsung seperti itu. Dia cuma melihat peraturan yang sudah ada. Di checklist-checklistnya. Dia yang bertanya, dia yang menjawab, dia yang mengambil keputusan. Memang dia melakukan pendekatan, tapi dia melihat list checklist-checklist yang ada di daftar keyakinan sebelumnya. Yang kelima, yaitu guru sebagai manajer. Sama melakukan pendekatan juga, tapi bahasa-bahasanya lebih halus. Kira-kira ibu-ibu sekalian, dari kelima posisi kontrol ini,
Yang mana yang posisi kontrol yang baik, yang perlu kita ambil? Posisi apa Ibu Ayu? Manager. Ya, posisi guru sebagai seorang manager. Next. Ini tadi bahasanya. Guru sebagai penghukum. Kalau kamu tidak melakukan, awas ya. Mengancam. Guru sebagai pembuat rasa bersalah. Ceramah. Akhirnya menyebabkan orang lain kepikiran terus. Guru sebagai teman. Ayolah, lakukan demi bapak, ibu. Masa kamu tidak mau? Seperti itu. Misalkan ini apa namanya? Ibu kan ini, kalau ibu Nopi, ibu kan ayunya Aurel seperti itu kan, contoh-contoh seperti itu kan sebagai teman. Lanjut. Yang guru sebagai pemantau, apa yang kamu lakukan, kamu tahu kan hukumannya, seperti itu tadi. Kemudian kalau guru sebagai manajer, bahasanya tadi lebih halus, melakukan pendekatannya lebih halus dia. Lanjut next. Posisi kontrol institusi, posisi kontrol yang paling dibutuhkan oleh seorang guru, benar yang dijawab tadi oleh ibu-ibu sekalian. Sebagai seorang manajer. Apa itu? Karena di posisi kontrol ini tidak menghardik. Tahu kita salah. Maling, misalkan mencuri. Tahu kita mencuri, tidak langsung kita hardik. Posisi kontrolnya tidak langsung kita hardik. Kita tanya dulu, apa penyebabnya? Apa yang membuat dia melakukan itu? Jangan sampai itu apalagi terjadi kekerasan langsung menampar kan, langsung seperti itu. Tidak langsung menghukum. Jangan tahu-tahu langsung dihukum. Tidak ada dialog, tapi melakukan dialog dulu, komunikasi dulu, menggunakan bahasa yang lebih enak. Tadi bahasa-bahasa positif tadi. Seperti itu. Lanjut next. Ini terakhir. Bagaimana cara posisi manajer itu? Dengan cara segitiga restitusi. Cara penyelesaian masalah. Dan saya pun baru tahu ini. Kemarin kebetulan saya terapkan itu. Cara penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi sebagai posisi kontrol sebagai seorang manajer. Tahap yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Apa contoh menstabilkan identitas? Identitas dia tuh jangan dirusak dulu. Mentang-mentang dia mengambil barang orang lain langsung pemaling, bandit, segala macam bahasa-bahasa garong. Jangan menghakimi dulu. Bahasanya, jangan identitasnya itu. Maka gunakan bahasa seperti ini. Menggunakan bahasa seperti ini contohnya. Kenapa kamu melakukan itu? Dijawabnya. Wajar, manusiawi membuat kesalahan itu. Manusia itu tiada ada yang sempurna. Seperti itu contohnya. Maka bukan berarti kita membenarkan tindakan dia, bukan. Tapi meyakinkan. Jangan sampai cukup kita berharap cukup satu kali ini saja dia melakukan itu. Setelah ini tidak ada lagi. Jangan sampai dia kepikiran terus. Ingat, generasi Z ini salah didik, maka dia akan menjadi penjahat. Kalau kita guru salah didik. Itu penelitiannya sudah ada. Maka hati-hati dengan itu. Maka kalau kita lihat generasi sebelumnya, siswa-siswa kita yang menjadi anggota TNI dan tentara, rata-rata itu yang kita anggap selama ini malas. Maka hati-hati dengan itu. Maka pendidikan itu ketika identitasnya dicam di situ, maka dia akan ingat. Ibu itu pernah mengatakan aku seperti ini, seperti ini, seperti ini. Lebih baik kita kasih bahasa positif yang dia ingat terus. Ada kan yang seperti itu? Dendam, ibu itu dulu seperti ini, bapak itu dulu ini. Jadi ketika kita positif, dia maka akan ikut seperti itu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Tetap dia harus mengakui tindakan dia yang salah. Sebaiknya, bapak, kalau yang mencuri tadi, bapak paham apa yang kamu lakukan. Enggak sebaiknya kalau kamu tidak punya uang, coba ngomong dulu dengan bapak sebagai wali kelas. Coba ngomong dulu jangan mengambil hak orang lain. Maka dia menyadari validasi tindakan, tindakan itu salah. Ada tindakan yang lebih baik dari itu. Kemudian yang selanjutnya menanyakan keyakinan. Kira-kira itu salah atau benar? Salah, Bu. Apa keyakinan apa yang dilanggar? Ketidakjujuran. Maka dia dengan sendirinya nanti, apa yang harus kamu perbaiki untuk memperbaiki ini? Misalkan mencuri tadi, saya akan mengganti, Bu. Dari dia, bukan dari kita. Baik, Bu, saya akan mengganti. Misalkan ada kawan yang terluka akibat berkelahi, saya akan mengobati, saya siap, Bu. Tapi dari awal, menstabilkan identitas ini penting. Kebetulan saya kemarin ikut di sosialisasi Polres Muara Enim tentang Intelkam. Kata Intelkam, dia
Kenapa Intel itu nyamar katanya? Karena biasanya warga ini kalau ditanya polisi takut. Kalau ditanya wong bebas galak jawab dia, maka mereka nyamar jadi tukang bakso, nyamar jadi orang lain. Maka kita guru harus seperti itu juga, menciptakan kenyamanan dulu kepada anak itu, baru dia galak cerita. Galak baru dia mau bercerita tentang itu. Next. Nah ini, maksudnya berbuat salah ini kalimatnya. Berbuat salah itu adalah manusiawi atau tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti dapat menyelesaikan masalah ini. Paca, selesai sudah ini. Kita selesai masalah ini. Biasa manusia seperti itu. Maka dia merasa diri dia, oh ya, lagi-lagi ingat bahasanya dalam tanda kutip tidak membenarkan tindakan dia, tapi menjaga marwah dia. Belum tentu, karena siapa tahu anak kita yang mencuri ini siapa tahu nanti jadi bupati, nggak tahu kita kan. Kata-kata yang manusiawi, aku teringat pesan Ibu Pera dulu. Tapi jangan sampai melakukan itu lagi. Next. Validasi tindakan yang salah, menggali alasan siswa tersebut melakukan tindakan yang salah tersebut. Yang tadi ditanya, kata Ibu Nopi tadi, lapar, karena tidak bawa bekal. Kamu pasti punya alasan untuk melakukan itu kalimatnya. Apa alasan kamu? Coba. Kenapa kamu berkelahi? Kenapa kamu membuli? Ditanya dulu. Pasti ada alasan. Maka dikaitkan tadi dengan kebutuhan dasar manusia tadi. Oh, di sini. Maka kita tahu solusinya. Kadang kita ini lain colokkan, lain yang dicolok. Jadi tidak nyambung. Akhirnya terbakar dia. Rusak sekaset. Ya bahasa gitu ini. Lanjut. Yang selanjutnya menanyakan keyakinan. Tujuan agar diri sendiri yang menyadari konsekuensinya tadi. Terluka. Oh biar aku yang obati bu. Lagi aku ganti duitnya bu. Bukan dari kita, dari guru, tapi dari dia. Kita tanyakan. Maka dia ikhlas, tidak akan menggerutu, karena dari dia itunya. Pemecahan dari apa yang dia lakukan. Apa nilai yang kita yakini sekolah kita tentang kejujuran tadi, tanggung jawab tadi, tentang tidak mengganggu hak orang lain, seperti itu. Next. Jadi inilah tadi keenam budaya positif yang sudah kami jelaskan. Ada disiplin positif, terus ada apa lagi? Ada motivasi perilaku manusia. Ada apa lagi? Keyakinan sekolah atau kelas. Yang selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Harapan kami dari guru penggerak, harapan kami melakukan pengimbasan ini, harapannya semoga tercapai budaya positif di SMP Negeri 4 Gunung Megang. Jangan sampai ada bahasanya nanti biarkan Pak Arif baik menyelesaikannya karena dia belajar restitusi. Biarkan Ibu Indah baik karena dia tahu. Itu ada yang ambil lauk. Pak Julius baik tanyui apa menyebabkan dia ambil ini. Kami sudah mengimbaskan harapannya sama-sama kita bangun sekolah kita ini. Kami masih optimis kita lebih baik karena generasi ini sudah terjadi pergeseran. Pendidikan inilah terjadi pergeseran. Jangan disamakan lagi dengan gaya kita pendidikan zaman kita dulu. Sudah berbeda sekali. Jangankan dengan yang Ibu Pera, Ibu Yanme. Dengan saya sudah berbeda sekali. Maka penting kita mengupgrade ilmu kita. Di-upgrade ilmu kita. Dikit-dikit baik kalau bahasa kitanya. Sedikit-sedikit saja. Jadilah dulu. Teringat. Katanya ditanya dulu kalau ada masalah. Dapat itu minimal. Alhamdulillah untuk ininya. Baik, next. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Dari yang sudah saya sampaikan, masih ada kurang jelas ataupun ada yang ingin ditanyakan ataupun harus ada yang ingin diskusikan, kalian persilakan. Ibu Peras, silakan. Masalahnya pas ditawarkan, anak itu masih minta bentuknya hukuman. Bu, kami hukum baik pelan. Bukan aku kan tidak ngomong kayak ini, sudah tahu ini solusi kamu kalau udah buat kayak mana. Jadi saya tidak kok kami lari. Kajian kalau lari, ini bentuknya hukuman. Ibu aja disalahin, sudah itu kalian nanti mungkin capek. Tidak bu, memang kami salahkan ini ya, ini tidak buat. Oke, teman. Hukumannya apa nak? Lari baik. Lari dari mana? Terus kan ditawarkan, terus akhirnya dapat katanya lari di lapangan. Sudah itu kemana nak kaget? Apa sudah hukuman PR kamu selesai? Tidak kok, sudah ini kami buat lagi.
masih tetap hanya buang. Oh kan, jadi deal. Nah untuk di situ mereka lari hukum. Kalau masalah ketiduran ada yang kita tidur. Bu, kami tidur kan kita tidur ya. Kasih ngulang lagi nih. Nah pertanyaannya, Lisa, kan tadi kan itu menjelaskan tidak boleh katanya kalau bisa menghindari hukuman. Nah dari posisi yang tadi aku lakukan tadi, apakah itu masih menyalahi aturan untuk kontrol sekarang ini kan tentuan ke arahan anakku yang lebih baik. Baik, terima kasih, bagus sekali pertanyaannya Ibu Vera. Baik, Ibu Vera, yang pertama dari pertanyaan itu, maka kembalikan ke keyakinan kelasnya. Keyakinan kelas tadi adalah kesepakatan bersama. Adakah konsekuensi apabila tidak melakukan itu? Maka di awal, mungkin kalau saya sarankan Ibu Vera, di awal itu ada konsekuensinya. Apabila tidak membuat PR, maka konsekuensinya apa? Masalah hukuman itu mungkin saya luruskan sedikit. Dikatakan tidak boleh menghukum masih tetap agak keliru. Dikatakan boleh menghukum juga keliru. Yang seperti apa? Yang menjadi permasalahan disebut dengan hukuman dan konsekuensi itu perbedaan. Mungkin sudah pernah ditampilkan tabelnya itu. Biasanya di luar dari hal tersebut. Contoh tadi kan di luar itu. Dari buat PR ke kelari. Harusnya beliau kan sudah menyadari itu Ibu Vera. Kami akan buat PR, sebenarnya sudah selesai itu permasalahannya. Artinya apa? Konsekuensinya apabila tidak membuat PR maka dia akan buat PR lagi. Misalkan terlambat datang 5 menit, maka jam dia itu harus tambah 5 menit. Kalau temannya jam 10 harus keluar dalam kelas, maka dia 10 lewat 5. Itu konsekuensi. Itu yang diperbolehkan, yang dimaksud itu. Jangan sampai pertentangan. Masalah PR tadi itu kan ditampar, dipukul seperti itu, berlari. Tetap kemudian yang selanjutnya, apakah salah? Tidak juga salah ketika itu ada kesepakatan. Ketika itu ada kesepakatan tidak juga salah. Maka keyakinan kelas di awal itu apa? Sepakat, menyadari itu, tanggung jawab dia. Sebenarnya permasalahan itu sudah selesai. Ketika mereka menjawab, kami bakal buat PR, Bu. Atau mungkin kami tambahi lagi, Bu, PR kami. Dengan adanya itu kan konsekuensi. Konsekuensi karena saya tidak melakukan itu. Hukuman tadi, apabila berulang kali, 2 kali, 3 kali, oh konsekuensinya berubah. Apa kesepakatan di awal tadi berubah. Nanti bakal apa kamu? Seperti itu. Jadi kalau yang pertama, kalau masih tahap awal, kalau saran saya dihindari dulu yang itu. Selesaikan dulu. Mungkin 2 kali berulang, 3 kali berulang, mungkin keyakinan kelasnya dievaluasi lagi. Mungkin itu jawabannya Ibu Vera. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Sedikit, walaupun sedikit, itu bisa bermanfaat. Ingat, pahala jariah itu apabila ditularkan kepada orang lain. Semoga apa yang disampaikan lagi juga oleh ibu-ibu sekalian kepada teman-teman yang lain, diterapkan sehingga menjadi jariah juga untuk saya dan guru-guru saya. Jadi itu. Semoga bermanfaat apa yang sampaikan hari ini. Terima kasih untuk segala waktunya. Terima kasih untuk segala perhatiannya dalam 1 jam bersama saya hari ini. Kebaikan itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, kekeliruan tentunya datang dari mulut saya, dari diri saya, dari pikiran saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, kepada Allah saya mohon ampun. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video saya tentang penimbasan budaya positif di lingkungan sekolah. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Salam sehat, salam bahagia, salam guru penggerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.